Hai teman-teman, gimana kabarnya? Setelah banyak purging dan harta karun yang banyak terbongkar, possibly for most of us terasa banget di 88 dan full moon lalu ya. Hopefully sekarang udah lumayan melandai ya teman-teman. Seperti biasa, kali ini aku mau share energi update untuk new moon Agustus sesuai dengan apa yang aku dapat aja, bukan secara astrologi dan lainnya. Nah, di akhir video nanti aku akan share sedikit gambaran peta energi dari Agustus sampai Desember ya, teman-teman. Tema New Moon kali ini masih nyambung dari energi sebelumnya, termasuk juga terkait kebebasan jiwa dan nanti akan nyambung ke tema utama di bulan September. Salah satu tema besar kali ini sesuai dengan judul Reiki New Moon-nya adalah Soul Alignment dan juga Intention Setting. Setelah di 88 kita menyadari apa yang jiwa kita bawa melalui Soul Remembrance dan di 17 Agustus kita menyadari, mulai memahami, dan juga mulai tahu apa aja yang perlu dilepaskan agar jiwa kita terbebaskan. Sekarang adalah saatnya kita menyelaraskannya, teman-teman. Soul alignment atau penyelarasan jiwa ini adalah tentang bagaimana kita menyelaraskan jiwa kita dengan kebenaran yang dibawa atau terekam oleh jiwa kita masing-masing. Setelah menyadari, menerima, dan mengakui apa yang menghambat atau membelenggu kebebasan jiwa kita, seperti yang aku share di video Merdeka dan Berdaulat 16 Agustus lalu, sekarang kita bisa memulai penyelarasan ini dengan membuat intensinya, teman-teman. Tapi catatan pentingnya adalah kita perlu tahu dulu apa aja yang perlu dilepaskan dan diselaraskan. Tentang ini ada di video yang Merdeka dan Berdaulat itu tadi ya, teman-teman. Intensi ini tentu bebas aja, sesuai kebutuhan, dorongan, dan kondisi kita masing-masing. Bisa berintensi untuk memulai habit baru, mengurai suatu isu untuk menyelesaikan dan menutup suatu siklus tertentu, mempelajari hal-hal baru, dan lain-lain. Ini makanya penting untuk tahu dulu apa aja penghalang atau penghambatnya, karena kalau enggak, nanti bisa jadi bingung mau mulai dari mana. Setting intention ini akan diperdalam dengan menanamkan benih intensinya ke dalam diri kita masing-masing. Artinya, bukan sesuatu yang cuma sekedar ditulis aja atau diniatkan dalam hati sembari lalu. Tapi di sini, kita benar-benar meniatkan energi kita untuk memulai sesuatu yang baik dan juga membuka diri untuk melakukan hal-hal yang diperlukan dalam prosesnya. Karena setting intentions aja teman-teman, ini nggak akan langsung bisa mengubah situasi atau kondisi kita begitu aja. Perlu andil dan gerak nyata kita dalam prosesnya. Menanam benih intensi artinya kita juga membuka diri untuk diarahkan oleh Tuhan atau semesta. Yang bisa aja caranya tuh berbeda dari yang kita bayangin atau yang kita pahami selama ini. Kadang caranya pun gak langsung jelas terlihat di depan mata kita, teman-teman. Itulah pentingnya kita perlu bisa mendengarkan suara dari dalam diri. Sekecil, seajaib, seenggak lazim apapun suaranya. Itu adalah petunjuknya, teman-teman. Dan petunjuk ini juga bisa aja termasuk untuk kita memulihkan luka lama. Bisa luka inner child atau luka masa lalu lainnya. Itu semua akan membuat kita bisa menyelesaikan atau menutup siklus-siklus di dalam hidup kita, baik besar atau kecil. Menutup siklus bisa aja termasuk kita perlu melakukan sesuatu yang berbeda setelahnya, teman-teman. Karena kalau enggak, ya namanya siklusnya itu enggak jadi ketutup. Jadi, dalam proses alignment ini, jangan heran juga kalau masih banyak issues yang bermunculan. Luka lama muncul lagi, dan lain-lain. Yang namanya penyelarasan, artinya yang nggak selaras ya nggak bisa ada lagi di hidup kita, teman-teman. Proses pembersihan yang nggak selaras itu adalah yang disebut dengan proses pemurnian diri, teman-teman. Diri kita dimurnikan agar kita bisa lebih terhubung dan mengenali jiwa kita dengan lebih baik. Dan tentunya juga untuk bisa lebih terhubung dengan esensi diri kita masing-masing. Proses pemurnian ini nanti terasa lebih besar energinya di bulan September ya, teman-teman. September itu energi besarnya adalah pemurnian diri dan transformasi.
Jadi, melalui pemurnian diri yang terjadi di fase penyelarasan diri ini, nanti akan dipoles lagi di bulan September. Kalau ada issues atau siklus yang udah bisa ditutup sekarang, bisa jadi kemungkinan nanti nggak muncul lagi di September. Atau kalau yang ditutup itu adalah rangkaian siklus kecil dari suatu siklus besar, bisa aja yang ditutup di September nanti adalah siklus besarnya, teman-teman. Intinya, apapun yang dilakukan di bulan ini akan mempengaruhi proses pemurnian diri kita di September. Penyelarasan jiwa ini termasuk juga menyelaraskan kita dengan misi jiwa kita, teman-teman. Mungkin yang tadinya masih clueless gitu ya, jadi akhirnya bisa lebih kebayang. Atau yang udah tahu misi jiwanya apa tapi belum mulai ngejalanin, nanti jadi bisa memulai langkah kecil. Atau yang udah menjalaninya, juga nanti bisa jadi ada kesempatan untuk expansion. Bisa jadi di bidang yang sama, atau akan menyentuh, memperdalam, dan atau menjalankan bidang lain yang bisa saling mendukung. Penyelarasan dengan misi jiwa yang dilakukan atau terjadi sekarang bisa mengalami perubahan atau transformasi di bulan September. Bisa besar atau kecil, tergantung proses perjalanan dan peran kita masing-masing. Yang memegang peran besar dalam fase penyelarasan jiwa ini adalah keterampilan untuk hidup mindful, teman-teman. Ini bisa jadi suatu habit yang perlu dibangun, dipupuk, dan dikembangkan setiap saat. Di saat kita bisa mindful dalam menjalani hidup, besar kemungkinannya kita akan lebih mudah dan peka untuk menerima arahan dari Tuhan atau semesta. Banyak sekali cara yang bisa dilakukan untuk melatih mindfulness-nya, teman-teman. Seperti yang aku mention di video Merdeka dan Berdaulat, ini bisa dimulai dengan melatih dan memperbaiki self-awareness. Kita perlu bisa menyadari pikiran, emosi, perasaan, kebutuhan, dorongan, keinginan kita dengan baik, karena kalau enggak, kita nggak bisa bedain mana yang aslinya kita dan mana yang injeksi atau tempelan dari luar. Mengenai self-awareness bisa disimak rekaman sesinya, sesi ketiga waktu itu Let's Talk About Self-Awareness, ada di bagian live ya teman-teman. Selain menyadari itu semua, yang gak kalah penting adalah untuk berjarak dengan semua yang kita sadari itu, teman-teman. Dengan berjarak, kita tuh justru bisa lebih menyadari dan melihat semuanya dengan jauh lebih jelas. Menyadari dan menjaga jarak adalah yang dilatih bersama di program meditasi 60 hari, teman-teman. Batch keempat, The Path to Self-Discovery, A 60-Day Journey to Self-Awareness and Inner Clarity dimulai 1 September. Info lengkapnya, penjelasan tentang program tersebut bisa disimak di video penjelasan program-program meditasi LTA. Saat kita bisa dengan rutin dan konsisten menyadari diri kita, pada akhirnya kita akan juga bisa menyadari inner kritik yang masih ada, teman-teman. Jadi program ini pun bisa membuat teman-teman menyadari aspek self-love mana aja yang perlu diperbaiki lagi. Program 60 hari ini juga bisa menjadi wadah energi yang aman untuk teman-teman menjalani proses atau fase energi pemurnian diri di bulan September nanti ya. Dan khusus untuk proses pemurnian diri yang lebih mendalam dengan cara yang terstruktur, silakan join program Ho'oponopono, The Art to Inner Peace. Batch 2 juga dimulai 1 September selama 4 minggu. Di sini per minggunya kita mengupas dan memperdalam tiap frase dari Ho'oponopono melalui meditasi, journal prompts, dan juga latihan-latihan mandiri. Khusus untuk program Ho'oponopono ini, teman-teman, persyaratannya adalah sudah menyelesaikan program meditasi 60 hari atau yang sebelumnya adalah program meditasi 21 dan 39 hari. Alasannya dan juga penjelasan tentang program Ho'oponopono ini lebih jauhnya ada di video khusus tentang program Ho'oponopono. Linknya ada di deskripsi ya, teman-teman. Bagi teman-teman yang sudah pernah mengikuti batch satunya, silakan join lagi. Aku rasa teman-teman nanti bisa menemui hal yang berbeda dibanding sebelumnya. Sebelum ke peta energi sampai Desember, aku mau balik sedikit ke benih intensi tadi ya, teman-teman. Ini adalah sesuatu yang bunyi dan aku catat sebelum aku nyiapin video ini. Menanam benih intensi baru juga termasuk menanam karma baik untuk nanti dinikmati di kemudian hari. Ini nggak usah ditungguin, nggak usah diharapin yang gimana-gimana banget. Dan tentunya
Jangan sampai ini jadi sesuatu yang sifatnya transaksional ya teman-teman. Dan ini nih nggak harus melalui hal-hal besar kok. Kita bisa melakukan hal-hal kecil dengan tulus. Misalnya, berprasangka baik ke orang lain, di mana artinya kita nggak mudah berasumsi, menilai, dan menghakimi. Kita bisa mendoakan semua makhluk, membantu makhluk lain, dan lain-lain. Sekecil dan sesederhana apapun, selama dijalankan dengan tulus, akan menjadi karma baik. Intinya, berbuat baik terhadap semua makhluk, termasuk ke diri kita sendiri, sebagai bentuk tabungan semesta, teman-teman. Speaking tentang membangun habit baru itu tadi, ini bukan hanya terkait self-awareness atau mindful living aja ya, teman-teman. Bisa jadi ini termasuk membuat habit baru lainnya yang bermanfaat untuk kita sehari-hari. Misalnya, yang tadinya sehari-hari kurang terorganize gitu ya, sekarang mulai ngebiasain diri untuk jadi lebih rapi, lebih terorganize, dan lain-lain. Atau misalnya, mulai lebih rajin olahraga, mulai hidup tuh lebih sehat gitu ya, pola tidurnya lebih teratur, membuat rutinitas pagi dan malam, menulis gratitude journal misalnya, minum air putih lebih banyak, lebih rajin merawat diri, dan lain-lain. Intinya melakukan habit baru yang bisa menunjang our well-being, teman-teman. Suatu hal yang bunyi juga dari kemarin-kemarin adalah decluttering. Ini bisa macam-macam, bisa secara fisik gitu ya, misalnya bisa barang-barang di rumah, misalnya baju, sepatu, buku, dan lain-lain yang udah nggak kepakai lagi, itu bisa dijual atau didonasikan. Decluttering juga bisa termasuk digital declutter. Artinya ngebersihin yang sifatnya digital gitu ya, yang udah nggak diperluin lagi. Misalnya menghapus file, foto, audio, atau screenshot lama di handphone, laptop, tablets, atau gadget lainnya. Dan ini juga bisa termasuk mental decluttering. Kita nggak perlu megangin atau nyimpen semua pikiran yang bermunculan. Dan ini bisa dilatih juga di program meditasi 60 hari, teman-teman. Decluttering juga termasuk energi ya, teman-teman. Membersihkan diri dari energi lama dan yang nggak udah selaras dengan kita. Juga melepaskan segala energi yang bukan milik kita. Ini penting khususnya bagi teman-teman yang mudah menyerap energi orang lain. Sekarang lanjut ke peta energi sampai Desember ya, teman-teman. Aku mulai dari recap energi Agustus dan di sini aku akan gunakan portal di masing-masing bulan sebagai referensinya. Overall energi secara keseluruhan nanti akan aku share di bulannya masing-masing. 88 The Lionsgate Portal, tema utamanya adalah Soul Remembrance dan Heart Awakening. Ini dimana kita dibangunkan kembali oleh ingatan jiwa kita. Dan ini dimana banyak orang merasa terpanggil ke true self. Mulai berani mendengarkan hati dan gak hanya logika aja. 99 tema utamanya adalah portal completion. 99 nanti itu sebenarnya teman-teman adalah 999 karena tahun 2025 sama dengan 9. Jadi, portal nanti energinya sangat besar untuk menyelesaikan siklus. Ini waktunya melepaskan beban energi lama, pola lama, dan luka lama. Ini seperti menutup chapter lama supaya kita bisa membuka chapter baru. 10-10 tema utamanya adalah alignment and integration. Ini saatnya kita menyatukan apa yang udah kita pelajari sebelumnya dan berjalan di jalur yang tepat. Ini adalah momen untuk menyelaraskan niat dan action, mengintegrasikan wisdom yang dikumpulkan sebelumnya, dan menjalani hidup yang selaras dengan kebenaran jiwa. 11-11 tema besarnya adalah Portal Awakening and New Reality. Ini adalah momen awakening yang lebih dalam menuju kesadaran yang lebih tinggi, di mana kita bisa merasa seperti memasuki realitas kehidupan yang baru. Di sini bisa banyak menerima downloads, visi hidup, atau kejelasan arah hidup. 12-12 tema utamanya adalah Unity, Mastery, and Higher Consciousness. Ini bisa dibilang portal untuk naiknya kesadaran yang lebih tinggi. Ini adalah titik di mana apa yang kita lepaskan di 99, kita integrasikan di 10-10, dan apa yang kita buka di 11-11 semua mencapai puncaknya. Energinya juga besar untuk kita masuk ke oneness, teman-teman, di mana kita menyatu dengan diri kita sendiri, orang lain, semua makhluk, dengan semesta, dan juga Tuhan. Jadi singkatnya, 88 membuka pintu melalui Soul Remembrance, 99 menutup chapter lama,
10-10 menyatukan pelajaran, 11-11 membuka gerbang baru, dan 12-12 membawa kita ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Jadi itu yang bisa aku sampaikan di Energy Update kali ini ya, teman-teman. Untuk sesi Reiki New Moon nanti di tanggal 23 Agustus jam 9 malam WIB. Seperti biasa sesinya non-Zoom, jadi aku akan meditasi dan kirim Reiki ke teman-teman di jam tersebut selama kurang lebih 20 menit. Sesi ini free for public tapi membutuhkan pendaftaran. Nanti chat aku untuk mendaftar ya. Terima kasih teman-teman.